Silakan duduk saudara sekalian, shalom. Senang sekali saya boleh ada di tempat ini kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya mungkin sudah sebelum tahun 2019 ya saya di sini dan sekarang kembali di tempat ini. Hari ini saudara sekalian saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul mencintai tanah air. Mencintai tanah air. Saudara sekalian, waktu saya kecil, saya sering kali mendengar bahwa Bung Karno mengatakan, kita ini bukan bangsa tempe. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita ini bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang lemah. Kita ini bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mudah hancur. Bukanlah bangsa yang mudah menyerah. Tetapi kita ini bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, bangsa yang berani berjuang. Saudara sekalian, tetapi kalau kita melihat setelah 80 tahun kita merdeka ini, kita tidak sungguh-sungguh melihat bahwa kita ini bukan bangsa yang tidak menyerah, ada gampang menyerah. Tetapi masih ada sisa-sisa saudara sekalian. Rasanya kok cepat menyerah dalam menghadapi keadaan. Tidak kuat ya, tidak tangguh dalam menghadapi situasi. Dan itu terjadi hari-hari ini. Tapi hari ini saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bagaimana supaya kita ini, kalau kita sungguh-sungguh mencintai negeri kita ini, kita bisa menjadi berkat dan bangsa kita bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh. Saudara sekalian, saya ambil contoh dari Nehemia. Nehemia suatu saat dia ada di pembuangan di Babel. Tetapi walaupun Nehemia ada di Babel, hatinya ada buat Yerusalem. Hatinya tetap mencintai negerinya. Kita akan belajar dari kisahnya saudara sekalian. Untuk supaya kita juga bisa tetap dan harus dan lebih lagi kita mencintai negeri kita Indonesia ini. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, cinta tanah air itu dimulai dari kepedulian. Kalau hati kita peduli, itulah awalnya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Saudara sekalian, Nehemia pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat mengatakan, ketika ku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saudara sekalian, Nehemia mendengar berita yang tidak baik, berita yang menyedihkan hati. Dia mendengar berita bahwa kotanya dulu, tempat lahirnya, tempat nenek moyangnya itu sekarang sudah menjadi reruntuhan. Bahwa bahkan saudara sekalian, tembok-tembok kota Yerusalem sudah tidak berdiri lagi, sudah roboh temboknya. Dan itu buat Nehemia itu menyedihkan sekali. Itu buat Nehemia keadaan yang demikian itu memalukan sekali. Walaupun dia ada di Babel, tapi hatinya tetap memperhatikan tempat tinggal nenek moyangnya. Dan itu dibuktikan dengan apa saudara sekalian? Dia mencari tahu bagaimana keadaan kota nenek moyangku dulu. Dia cari tahu, kalau orang peduli itu orang yang cari tahu. Orang yang tidak peduli itu orang yang cuek. Hari ini saya ingin menyampaikan saudaraku, Indonesia juga tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita mesti peduli dengan Indonesia ini. Kalau kita nggak tahu apanya yang tidak baik, cari tahu saudara sekalian. Kita mesti peduli dengan kota di mana tempat kita tinggal. Kita peduli, kita cari tahu. Nehemia itu peduli dan dia cari tahu. Dan karena dia peduli, dia cari tahu saudara sekalian. Terus dia berdoa kepada Tuhan. Hari ini saya juga ingin mengajak kita semua. Ayo saudara sekalian, jangan pernah berhenti berdoa untuk bangsa kita Indonesia.
Jangan kita pernah berhenti berdoa untuk pemerintahan bangsa ini. Jangan kita pernah berhenti untuk berdoa untuk kota kita ini. Saudara sekalian, karena itulah bentuk kepedulian. Mungkin tidak banyak yang kita bisa lakukan, oke. Tapi kita paling tidak, kita bisa berdoa. Kita bisa mendoakan. Nehemia ini berdoa, bukan hanya berdoa, dia juga berpuasa, saudara sekalian. Adakah kita, karena kita peduli akan bangsa kita, dan kita berpuasa untuk bangsa ini, mengharapkan Tuhan memulihkan keadaan Indonesia? Saudara sekalian, Nehemia peduli, Nehemia berdoa, Nehemia juga bertindak. Dia tidak berhenti hanya berdoa saja, tetapi dia bertindak, saudara sekalian. Apa yang dia rindukan, dia ngomong sama rajanya. Nehemia pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima mengatakan demikian. Ini pembicaraan Nehemia dengan Raja Artasasta. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya. Apa kerinduan Nehemia? Nehemia rindu untuk dia bisa membangun kota itu kembali. Nehemia rindu untuk dia bisa membangun tembok-tembok kota Yerusalem. Itu yang diinginkan. Karena Nehemia mengerti kota yang temboknya sudah roboh itu sangat memalukan. Tidak ada pertahanan. Oleh sebab itu dia punya kerinduan. Aku ingin bangun kembali tembok kota Yerusalem. Tapi bukan hanya ingin, tapi dia melakukan. Dia ngomong sama Raja Artasasta. Minta izin. Kalau engkau berkenan Raja, izinkan aku kembali ke Yehuda untuk membangun kotaku. Hari ini saudara sekalian, berapa banyak di antara kita yang kita karena kita peduli akan daerah kita. Kita peduli akan desa di mana kita waktu itu tinggal. Atau kita peduli akan kota di mana kita tinggal sekarang ini. Dan kita mulai cari tahu, apa sih yang dibutuhkan oleh kota ini? Apa sih yang aku bisa lakukan untuk kota ini? Semua itu dimulai dari kepedulian. Kita mesti cari tahu apa yang dibutuhkan untuk kota ini. Saya teringat ada sebuah kota namanya apa ya, di Pungkok atau apa yang di dekat Klaten, saudara sekalian. Dari desa yang tertinggal dan didorong karena kepala desanya kepengen desa itu maju. Maka dia berbuat sesuatu. Desa yang tadinya tertinggal, desa yang tadinya pendapatan per tahunnya cuma beberapa juta aja, saudara sekalian. Setelah desa itu dipegang oleh kepala desa ini, saudara sekalian, menjadi desa yang maju. Desa yang sungguh-sungguh maju karena ada banyak sumber daya air di situ yang bisa dimanfaatkan. Ada buka rekreasi, air segala macam. Sehingga yang tadinya cuma beberapa juta. Ketika dia memegang menjadi kepala desa. Meningkat 1 tahunnya 80 juta lebih. Miliar saudara sekalian. Dalam 1 tahun pendapatan yang mereka peroleh. Itu semua dimulai dari kepedulian. Kalau kita sungguh-sungguh peduli akan daerah kita. Kalau kita sungguh-sungguh peduli akan tempat di mana kita tinggal. Mulai doa, mulai minta Tuhan campur tangan, mulai cari tahu apa yang dibutuhkan. Dan mulai kita melakukannya. Saudara sekalian, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda. Ada tindakan yang dilakukan oleh Nehemia. Itu yang pertama saudara sekalian, cinta akan tanah air itu dimulai dari kepedulian. Yang kedua saudara sekalian, cinta akan tanah air itu ditandai dengan menjadi garam dan terang. Kita ini enggak akan menjadi berkat, kecuali kita ini menjadikan diri kita ini bisa menjadi garam dan terang. Seperti apa yang Yesus sudah katakan kepada murid-muridnya. Di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima,
Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara sekalian, Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Kita ini saudara sekalian yang mengenal Yesus, yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita, kita ini semua, kamu semua adalah garam dunia. Apa yang dimaksud oleh Tuhan? Apa yang dimaksud oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah bahwa kita mesti berdampak. Kita mesti mempunyai dampak. Tempat di mana kita tinggal harus mendapatkan dampak daripada kehidupan kita. Jika garam itu menjadi tawar, artinya jika kita tidak berdampak, saudara sekalian, maka tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara sekalian, mau gereja kita maju, mau kekristenan maju, saudara sekalian, berdampaklah. Kita berdampak yang baik, memberkati orang, saudara sekalian. Semua orang itu senang ketika punya tetangga yang baik, yang bisa memberkati. Kalau ada apa-apa, saudara sekalian, oh dia merasa senang ya, aku diberkati oleh kehadiranmu di tempat ini. Saudara sekalian, mesti seperti itu. Kita nggak boleh jadi orang yang cuek, tetapi kita baik dengan tetangga kanan dan dengan tetangga kiri. Saudara sekalian, kehadiran kita, orang-orang Kristen, dimanapun Tuhan tempatkan kita, harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Saudara sekalian, Paulus mengatakan, dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Apa yang dikatakan oleh Paulus sehubungan dengan menjadi garam dan terang, saudara sekalian? Paulus ingin mengatakan kepada kita, kita ini harus terbuka, kita ini harus transparan, kita ini harus berintegritas. Apa yang kita ngomong, apa yang kita percayai, itu juga yang kita lakukan. Tidak boleh kita ngomong dan kita lakukan, yang kita lakukan berbeda. Paulus mengatakan, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah, tetapi sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai. Transparan, silakan menilai aku. Apakah aku ini banyak bohongnya, ataukah aku ini melakukan apa yang aku katakan. Saudara sekalian, hidup kita ini mesti berintegritas. Karena integritas itu menyenangkan Tuhan. Karena integritas itu memberkati, berdampak baik bagi orang-orang lain. Karena berintegritas itu juga akan memberkati diri kita sendiri. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berintegritas. Apa yang Dia janjikan semuanya dipenuhi oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Apa yang dijanjikannya semua dipenuhi. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kita? Ayo kita berintegritas, punya janji yang kita harus penuhi. Saudaraku, saya beberapa waktu, saya punya staf orang Jepang. Kalau diundang rapat di suatu tempat, bersama-sama dengan saya dia hadir, saudara sekalian. Saya selalu tahu, hadir 10 menit sebelum waktunya. Itu patokannya. Kalau kira-kira akan terlambat, saudara sekalian, dia pasti akan telepon dulu, minta maaf, kami terlambat. Tapi memberitahu dulu. Dia tidak datang terlalu cepat, dia tidak datang terlambat.
Kalau ini datangnya kecepatan ini saudara sekalian ya, misalnya janji di lantai 22, kita udah datang ini, misalnya setengah jam atau 45 menit sebelum waktunya, dia tidak akan naik. Dia duduk di bawah, dia tunggu sampai kira-kira 10 menit sebelumnya, baru dia naik ke lantai 22. Saudara sekalian, itu namanya orang yang bertanggung jawab, itu namanya orang yang berintegritas. Nah, ayo kita ini saudara sekalian yang menjadi bangsa yang berintegritas. Ayo kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Pagi tadi saya juga cerita saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu saya pulang dari Singapura. Saya bersama istri saya, periksa mata istri saya, saudara sekalian. Kami udah periksa dia udah periksa di dokter di Indonesia udah beberapa kali, mungkin beberapa bulan, saudara sekalian, periksa matanya yang sebelah kanan yang rada kabur. Kami tidak tahu sebabnya apa, ke Singapura cek. Singkat cerita, kami itu di Singapura diperiksa oleh 2 dokter. Dalam satu rumah sakit ada 2 dokter ya, yang periksa mata. Selain itu di USG, selain itu dikasih obat. Diperiksa mulai jam 8.45 pagi, pulang-pulang jam 4 sore. Cukup waktu cukup lama saudara sekalian, panjang pemeriksaannya. Saya udah mikir, ini nanti bayarnya berapa ya? Saya pulang, mau bayar. Waktu mau bayar, rumah sakit bilang, aduh ini sistemnya lagi diperbaiki, lagi down, nggak bisa bayar hari ini. Bapak, nanti kalau Bapak kembali saja, Bapak bayar. Oh iya, besok saya kembali, karena ada janji sama dokter. Nanti besok saya bayar. Besok belum tentu bisa pulih. Kalau besok nggak pulih, bagaimana? Saya baru kembali lagi 3 bulan lagi nanti. Nggak apa-apa. Nanti Bapak kembali 3 bulan aja bayarnya. Saudara sekalian, saya bingung. Kenapa bisa demikian? Yang saya ingin katakan, karena mereka, rumah sakit Singapura, dia percaya kepada orang Singapura, percaya kepada rakyat Singapura. Saya membayangkan, aduh, ini kalau di Jakarta, saudara sekalian, kita belum bayar, nggak boleh turun dari ranjang rumah sakit loh. Tetap kamu nggak boleh turun dari ranjang rumah sakit, boro-boro keluar saudara sekalian. Bayar dulu baru boleh keluar. Ini saya ngomong 3 bulan lagi loh saya datang ke sini. Nggak apa-apa Pak, silakan saja. Poinnya apa? Poinnya adalah karena orang Singapura dianggap berintegritas. Dia hutang, pasti dia bayar. Kalau kita belum bisa mencapai ini, kita ini masih belum bisa dipercaya oleh rumah sakit. Ini kalau saya bebasin, dia nggak balik ke rumah sakit ini, dia balik ke rumah sakit yang lain. Artinya alias apa? Nggak bayar, saudara sekalian. Ayo kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Sampai kita bisa dipercaya. Sampai kita bisa sungguh-sungguh aku percaya. Kapan bangsa kita bisa dipercaya? Ketika kita berintegritas. Dan itu mulai sekali lagi dari diri kita. Saudara sekalian, yang ketiga, cinta tanah air itu dibuktikan dengan melayani sesama. Cinta tanah air dengan melayani sesama. Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara sekalian, Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani. Kita ini anak-anak Tuhan, kita ada di sini bukan untuk dilayani. Kita ada di Indonesia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saya teringat kepada pidato Presiden John F. Kennedy ketika dia dilantik menjadi presiden pada waktu itu. Dia mengatakan, jangan tanya apa yang Amerika bisa berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang engkau bisa berikan buat Amerika. Artinya apa? Kita semua ini harus punya semangat untuk melayani.
memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya untuk kita bisa melayani dengan baik? Paulus mengajarkan kepada kita. Filipi pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-27 mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya apa? Engkau akan menjadi berkat buat orang lain, melayani orang lain. Kalau hidupmu, kalau cara hidup kita itu sama dengan firman Tuhan. Berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, cara hidup kita ini itu memberikan pesan yang kuat buat orang-orang di sekitar kita. Engkau boleh baik di gereja. Engkau boleh bisa ngomong, bisa khotbah yang baik sekali. Tapi cara hidup kita itu loh yang dilihat oleh orang di luar sana. Kalau cara hidup kita itu tidak menunjukkan seperti yang kita khotbahkan atau kita sampaikan atau yang kita percayai, maka itu gak akan jadi berkat. Tapi saudara sekalian, ketika kita ini hidup seperti yang firman Tuhan katakan, maka hidup kita ini loh akan menjadi pesan yang kuat, akan menjadi khotbah yang lebih kuat daripada khotbah di mimbar seperti ini. Saudara sekalian, pesan, kesan, atau cara hidup itu lebih kuat daripada kata-kata. Lebih kuat daripada apa yang kita ajarkan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ayolah mulai hari ini. Kita itu belajar, kita itu semangat untuk apa saja yang kita dengar di hari Minggu, kita lakukan di hari-hari di mana kita kerja. Di tempat pekerjaan kita juga menjadi contoh yang baik. Kenapa? Karena kita melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan, misalnya saudara sekalian, Amsal 10 ayatnya yang keempat mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang yang rajin menjadikan dia kaya. Saudara sekalian, kenapa bangsa kita ini menjadi kalah dengan bangsa yang lain? Kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia kalah dengan pertumbuhan ekonomi di Vietnam? Saudara sekalian, karena beda. Tadi Pak Marga tanya kepada saya. Yang bangsa lain bisa maju. Saudara sekalian, intinya, poinnya adalah karena orang Vietnam, karena orang China, dia ternyata lebih rajin daripada kita. Itu poin saudara sekalian. Saya punya teman, anaknya kerja di Singapura. Kerja ini, satu lagi temannya yang lain, saudara sekalian, yang kerja di Singapura ini, satu perusahaan ini. Ada satu orang lagi dari China. Sama kerja, sama-sama pekerjaannya, sama-sama di perusahaan yang sama. Ini orang yang dari China. Seperti nggak tahu waktu, saudara sekalian. Kerjaannya lembur melulu. Padahal dia sudah tahu, lemburnya nggak dibayar. Saudara sekalian, tapi dia tetap melakukan. Dia kerja sebanyak-banyaknya yang dia bisa. Indonesia bingung. Kenapa dia begitu? Aku kerja, ada waktunya. Jam 9 sampai jam 4. Jam 4 ya waktunya pulang. Dia nggak pulang, dia masih kerja terus. Saudara sekalian, rajin sekali. Saya ke Vietnam, saudara sekalian. Tempat satu pabrik besi di sana. Saya lihat mereka orang-orang Vietnam, saudara sekalian. Itu tidur di situ, kerja di situ. Dia kerja aja. Otomatis saudara sekalian, kerajinan itu loh yang membuat dia maju. Itu menggenapi firman Tuhan. Tangan yang malas membuat orang jadi miskin. Tapi tangan orang yang rajin membuat ia kaya. Ayo kita sama-sama saudara sekalian. Ayo kita tularkan kerajinan kita. Kalau kita jadi orang Kristen, kita lihat ada teman kita juga. Tunjukkan bahwa engkau lebih rajin dari dia yang bukan orang Kristen. Tunjukkan bahwa dirimu itu mematuhi firman Tuhan lebih dari mereka. Saudara sekalian, kalau itu kita lakukan dalam pekerjaan kita,
saya jamin saudara sekalian, pasti kita akan lebih cepat naik. Cara hidup ini loh yang memberikan kesan yang kuat. Paulus juga mengatakan, Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ini Tuhan yang mengatakan. Firman Tuhan mengatakan Kisah Rasul pertama ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi, saudara sekalian ya. Saya garis bawahi lagi, menjadi saksiku kata Tuhan. Bukan bersaksi loh ya, bukan bersaksi. Tapi menjadi saksi artinya apa? Artinya hidup kita ini gak usah ngomong, gak usah ABC ngomongnya. Tapi kita sudah menjadi saksinya Tuhan. Lewat apa? Lewat hidup kita ini. Bersaksi itu kita ngomong mungkin saudara sekalian. Tapi menjadi saksi itu beda. Menjadi saksi adalah apa yang kita lakukan. Kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Itu jadi saksi. Gak usah ngomong juga jadi saksi. Kalau kita melakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Cinta tanah air itu melalui hidup yang berbuah. Hidup kita ini kalau nggak berbuah, nggak ada gunanya. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-8 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara sekalian, berbuah banyak. Itu loh yang akan mempermuliakan Tuhan. Saya teringat saudara sekalian, Yesus memberikan perumpamaan. Ada orang yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Yang 1 talenta, saudara, yang 5 talenta berbuah 5 talenta lagi. Yang 2 berbuah menjadi 2 talenta lagi, jadi 4 talenta dia punya. Yang 1, dia ngomong, ngapain aku kerja? Gak usahlah, lebih baik disimpan. Lebih baik dipendam aja. Jangan-jangan kalau aku pakai ini malah habis, malah hilang, malah rugi. Saudara sekalian, saya ingin hidup itu mesti berbuah. Tapi berbuah itu karena kita kepengen berbuah juga bisa. Kalau kita ini cuek, nggak mau memperbaiki diri, kapan kita ini berbuah, saudara? Ketika kita kenal sama Tuhan, paling tidak ada buah yang bisa dilihat oleh tetangga kita. Dulu dia itu jahat ya, mukulin istri. Sekarang sudah ke gereja, berubah hidupnya. Baik. Saudara sekalian, berbuah. Ada perubahan hidup. Berbuah. Dulu nggak bisa, misalnya nggak bisa doa. Sekarang menjadi bisa. Berbuah, maju, tambah maju. Dulu nggak bisa khotbah, sekarang bisa khotbah. Maju saudara sekalian, itu berbuah. Dulu gak pernah ngomong soal Tuhan kepada temannya. Sekarang bisa ngomong tentang Tuhan kepada temannya. Itu maju, itu berbuah. Ada teman saya, saudara sekalian. Masih ada waktu sedikit. Ada teman saya. Dia pintar sebetulnya. Kandidat doktor dalam hal teknik. Kandidat doktor. Dia dosen, dia ngajar, dia terbang ke Kuala Lumpur, kasih seminar. Dia juga konsultan. Kalau demikian kan dia mestinya punya duit ya. Banyak kerjaannya, dosen juga, kasih seminar juga, saudara sekalian, jadi konsultan juga, kan mestinya punya duit. Tetapi kebiasaannya, saudara sekalian, kebiasaannya selalu kepengen pinjam duit. Pinjam duit. Gak boleh ketemu orang, pinjam duit. Bukan cuma ngomong sama saya. Ngomong sama anak buah saya, saudara sekalian. Ngomong sama drafter saya, minta duit, pinjam duit. Semua dipinjemin duit. Saya ketemu sama teman yang lain. Saya ngomong, dia tanya, kamu pakai siapa sekarang konsultannya? Saya ngomong si ini. Hah?
Si itu kamu pakai. Terus gimana? Kenapa? Nggak pinjam duit dia. Nanyanya sama. Artinya apa? Dia udah terkenal jadi orang pinjam-pinjam duit, saudara sekalian. Tapi saya nggak tahu ya. Hati saya itu digerakkan oleh Tuhan. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah maki-maki dia, tapi ingetin dia. Saya panggil ke kantor waktu dia mau pinjam. Saya nasihati berdua. Kamu ini nggak bakalan bisa maju kalau sikapmu seperti ini. Saudara sekalian, seperti sekarang ini seperti ada kerinduan. Ngomong tentang Tuhan. Ngomong tentang Tuhan. Hidup berbuah itu ada perbedaan dari dulu belum kenal, sekarang menjadi kenal Kristus. Apa sih yang berubah? Banyak perubahan, saudara sekalian. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara camkan ini. Bukan kita yang pilih dia, tapi Tuhan yang pilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Saudara sekalian, bukan kita loh yang pilih Tuhan. Tetapi Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang pilih saya, Tuhan yang memilih saudara. Dan Tuhan taruh saudara di kota Tasikmalaya. Bukan karena kebetulan, bukan karena asal-asalan. Tetapi ada maksud Tuhan untuk saudara ditempatkan di Tasikmalaya ini. Supaya apa? Supaya lewat saudara, kota saudara diberkati. Ayo kita ini mengerti akan hal ini. Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan di kota Tasikmalaya ini? Seperti kepala desa Punggok itu tadi. Dia bisa mengubah desanya dari miskin menjadi kaya. Ayo kita lakukan. Saudara sekalian cari tahu apa kebutuhan kota ini. Dan lakukan. Jadi berkat bagi kota ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri.